Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa safiyuhu wa khaliluhu wa aminuhu ala wahyihi wa muballighun nasi syar'ah ma taraka khairan illa dallal ummata alaihi wa la syarran illa hadzaraha min. Wa salawatullahi wa salamu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Faya ibadallah ittaqullaha ta'ala fa inna man ittaqallaha waqah wa arsyadahu ila khairi umuri dinihi wa dunya. Wa taqwallah amalun bi ta'atillah ala nurin minallah wa tarkul li ma'siyatillah raja'a thawabillah ala nurin minallah khifata adzabillah. Jamaah yang semoga dirahmati dan dimuliakan oleh Allah SWT. Sebelum khatib menyampaikan apa yang menjadi tema dalam khutbah di hari yang berbahagia ini, izinkanlah khatib menasihatkan kepada kaum muslimin supaya mendengarkan khutbah dengan sebaik-baiknya, dengan adab yang baik, tidak disibukkan dengan yang selain mendengarkan khutbah. Tangan tidak bermain, kaki tidak bermain, pandangan wajah dan mata ditujukan kepada yang di depan, yakni yang menyampaikan khutbah. Sebagaimana itu adalah kebiasaan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para salafus saleh. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu menyampaikan, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza stawa 'alal minbar istaqbalnahu biwujuhina. Dahulu Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau telah berada di atas mimbar, maka kami hadapkan wajah-wajah kami kepada beliau. Ikhwatal iman, a'azzanallah wa iyyakum. Marilah kita memperbanyak rasa dan ucap syukur kita kepada Allah SWT. Begitu banyak nikmat dan karunia yang Allah limpahkan kepada kita. Di antaranya adalah nikmat yang paling besar, nikmat Allah SWT masih memberikan kepada kita iman. Nikmat Allah SWT di mana kita masih memeluk agama yang lurus ini, agama Islam, agama yang Allah ridhai. Dan juga nikmat kita dimudahkan oleh Allah SWT untuk beramal saleh, melaksanakan ibadah di antara ibadah-ibadah yang Allah wajibkan, yang Allah perintahkan, yakni melaksanakan salat Jumat. Kemudian juga hendaknya kita memperbanyak sholawat kepada Rasulullah SAW. Semoga Allah SWT memberikan syafaat beliau untuk kita pada hari akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Tidak lupa, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, khatib wasiatkan kepada diri kami pribadi dan kepada para jamaah untuk hendaknya senantiasa menjaga, memelihara dan juga memupuk ketakwaan kita kepada Allah SWT. Karena takwa adalah sebaik-baik bekal untuk kita nanti menghadap di hadapan Allah SWT pada hari akhir. Sebagaimana Allah SWT berfirman, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Maka berbekallah kalian, karena sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah bekal ketakwaan. Ma'asyiral muslimin rahimana rahimakumullah, termasuk ketakwaan berupa amal soleh yang sangat Allah cintai, Allah SWT perintahkan, yang terus-menerus diamalkan, diistiqomahkan oleh Nabi SAW dan juga orang-orang yang mengikuti beliau dengan baik dan benar adalah amal saleh.
berdoa, memohon, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ikhwatal iman rahimakumullah, mungkin di antara kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala meminta sesuatu, akan tetapi Allah Subhanahu wa taala memberikan sesuatu yang lain dari apa yang kita minta. Kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala sesuatu itu A, Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita sesuatu yang lain yaitu B. Sehingga ikhwatal iman rahimakumullah, mungkin kita merasa kecewa, merasa sedih, bahkan na'udzubillah sampai marah kepada Allah Subhanahu wa taala, sampai mempertanyakan keadilan Allah Subhanahu wa taala. Maka ikhwatal iman rahimakumullah, pada saat itulah kita sedang mencela Allah Subhanahu wa taala. Padahal ketika kita sedang mencela Allah Subhanahu wa taala, sebetulnya Allah sedang atau sudah menyiapkan kejutan untuk kita. Karena Allah Subhanahu wa taala mengetahui dan memberikan apa yang kita butuhkan. Sedangkan kita hanya meminta kepada Allah apa yang kita inginkan. Allah memberikan apa yang kita butuhkan, bukan yang kita inginkan. Ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, kita meminta kepada Allah SWT sesuatu, Allah memberikan sesuatu yang lain dari apa yang kita minta. Sehingga kita merasa seperti dalam kesulitan. Allah tidak menampakkan kemudahan, tidak memberikan kemudahan untuk kita. Perasaan kita seperti itu, ikhwatal iman rahimakumullah. Maka apabila saat kita merasakan Allah tidak memberikan kemudahan untuk kita, bisa jadi Allah SWT sedang menguji kesungguhan kita. Dan juga saat kita mendapati apa yang kita minta kepada Allah SWT itu tidak kunjung Allah kabulkan, bisa jadi Allah SWT ingin melihat kita jujur dalam bermunajat memohon kepadanya. Saat kita dalam kesulitan, Allah SWT tidak kunjung mengeluarkan kita dari kesulitan itu. Bisa jadi Allah SWT ingin melihat sejauh mana kesabaran kita. Bukan Allah tidak tahu batas kesabaran kita, dan juga bukan artinya Allah tidak tahu hal-hal yang lainnya. Akan tetapi Allah SWT sedang menguji kita sejauh mana kita mau berikhtiar. Maka setinggi itu pula derajat kita di sisi Allah SWT. Sebesar itu pula pahala dan ganjaran yang akan Allah berikan. Maka bagaimana caranya ikhwatal iman rahimakumullah ketika Allah SWT memberikan ujian yang seperti itu? Adalah yang dicontohkan oleh para salafus saleh, yaitu dengan bersabar. Maka sabar adalah suatu hal yang sangat wajib. Ketika Allah SWT menguji hambanya, hambanya wajib bersabar dalam menerima ujian dari Allah SWT. Adalah sabar yang membantu kita menjaga dari bisikan syaitan. Adalah sabar yang menjaga kita mempertahankan iman yang di dada ini. Adalah sabar yang menjadikan hamba Allah SWT itu tidak terjatuh ke dalam perbuatan tergesa-gesa, terburu-buru dalam memohon, meminta sesuatu kepada Allah SWT. Ikhwatal iman rahiman rahimakumullah. Maka ingatlah tabiat manusia itu bagaimana. Allah SWT berfirman, khuliqal insanu min ajal. Diciptakan manusia itu, atau manusia itu dijadikan dengan bertabiat tergesa-gesa atau terburu-buru. Isti'jal atau tergesa-gesa adalah sebuah penyakit di mana manusia ingin mendapatkan apa yang dia inginkan
secara instan, tanpa mau berproses, tanpa mau meniti jalan yang telah Allah tetapkan. Meskipun mungkin jalan yang telah Allah tetapkan untuknya itu adalah sebuah jalan yang panjang, yang membutuhkan sampai memakan waktu yang lama, sampai memakan banyak tenaga, menghabiskan banyak tenaga. Maka ikhwatal iman rahimakumullah, ketika kita sedang diuji oleh Allah SWT yang demikian, janganlah kita sampai melakukan atau mengambil jalan pintas yang diharamkan oleh Allah SWT. Jangan sampai jalan-jalan pintas yang Allah haramkan itu kita anggap biasa. Dan jangan sampai kita lupa bahwa tergesa-gesa, terburu-buru itu adalah datangnya dari syaitan. Di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-ajalatu minasyaitan." Tergesa-gesa atau terburu-buru itu adalah datangnya dari syaitan. Allah SWT menyukai hambanya yang tenang dalam beribadah, dan juga Allah SWT menyukai hambanya yang tenang dalam memecahkan masalah, dalam mencari jalan keluar yang Allah SWT berikan dari ujian-ujian itu. Allah tidak suka hambanya yang tergesa-gesa. Karena apa ikhwatal iman rahimakumullah? Karena tergesa-gesa atau terburu-buru itu sangat dekat dengan kecerobohan. Dan kecerobohan adalah sebuah kesalahan. Isti'jal atau tergesa-gesa adalah bentuk tidak sabar. Ciri-ciri hamba tersebut benci kepada jalan yang Allah berikan, yang mungkin jalan itu panjang, yang harus dia lalui. Dan adalah bentuk tidak ridho terhadap cobaan yang mungkin saja cobaan itu berat yang Allah berikan. Maka bagaimana, sekali lagi ikhwatal iman rahimakumullah, yakni bentengilah diri kita dengan sabar. Dan sungguh beruntung orang-orang yang bersabar. Karena apa? Karena Allah SWT senantiasa membersamai orang-orang yang bersabar. Allah SWT berfirman, "Wasbiru fa innallaha ma'as sabirin." Maka bersabarlah kalian, karena sesungguhnya Allah itu bersama orang-orang yang bersabar. Adalah kehidupan yang terindah. Itu dimiliki oleh orang-orang yang bersabar. Karena ia menjalani semua yang Allah tetapkan dengan tenang. Dan dia selalu ingat bahwa ada Allah yang menyelesaikan semua urusannya. Dia selalu ingat dia punya Allah yang akan menyelesaikan semua urusannya. Dan lihatlah ikhwatal iman rahimakumullah, dalam hal ibadah kita lihat indah sekali pemandangan kaum muslimin menuju masjid untuk salat. Mereka berjalan menuju masjid dengan tenang, mengamalkan apa yang menjadi tuntunan dan teladan Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza sami'tum al-iqamah famshu ila shalah." Apabila kalian mendengar iqamat salat, maka berjalanlah menuju salat itu. Wa 'alaikum bis-sakinah wal waqar. Dan hendaknya kalian berjalan dengan tenang dan juga jangan terburu-buru. Wala tusri'u, jadi jangan terburu-buru. Fama adraktum fasallu wa ma fatakum fa'atimmu. Apa yang kalian dapati dari salat itu, maka ikutilah. Dan apa yang tertinggal dari salat itu, maka sempurnakanlah, selesaikanlah. Ikhwatal iman rahimakumullah. Begitu juga ketika menuju sholat, akan tetapi di hadapan kita ada makanan yang sudah terhidang. Nabi SAW bersabda, "Idza kana ahadukum 'ala at-ta'am, fala ya'jal hatta yaqdiya hajatahu minhu wa in uqimat as-shalah." Jika seorang dari kalian sedang menghadap kepada makanan, yakni sedang makan, maka janganlah dia terburu-buru dalam makan itu.
Janganlah dia terburu-buru dalam makan itu sampai dia menyelesaikan makannya meskipun iqamat salat sudah dikumandangkan. Begitu juga ikhwatal iman rahimakumullah untuk hal yang di awal khatib sampaikan tadi. Dalam hal berdoa memohon kepada Allah SWT. Janganlah kita terburu-buru tergesa-gesa memohon kepada Allah pengabulan dari doa apa yang kita minta itu. Manakah yang lebih nikmat ikhwatal iman rahimakumullah? Bisa berlama-lama berdoa, bermunajat kepada Allah, atau Allah segerakan Allah kabulkan apa yang kita minta itu. Tentu saja yang lebih nikmat adalah selalu ingat kepada Allah SWT, memperbanyak doa kepada Allah SWT. Begitulah dahulu para salafus saleh. Apa yang mereka minta dari urusan duniawi itu kepada Allah, mereka mintanya tidak buru-buru untuk Allah kabulkan. Yang mereka rasakan nikmat adalah bukan dikabulkan dengan segera apa yang mereka minta itu. Yang mereka rasakan nikmat adalah mereka bisa berlama-lama bermunajat kepada Allah SWT. Maka jangan sampai lupa juga bahwasannya Allah SWT pasti akan mengabulkan apa yang kita minta. Allah SWT berfirman, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Dan Rabb kalian berfirman, berdoalah kalian, mintalah kalian kepadaku. Aku pasti akan memperkenankan, mengabulkan doa kalian. Kemudian ikhwatal iman rahimakumullah, jika misalnya kita telah berdoa, telah banyak berdoa, sampai mungkin lisan kita itu berbusa karena saking banyaknya berdoa kepada Allah SWT. Akan tetapi Allah SWT tidak kunjung mengabulkan doa kita, mengabulkan apa yang kita minta. Padahal ya ikhwah, kita sudah menjauhi hal-hal yang menjadi penghalang terkabulnya doa itu. Maka bagaimana jadinya? Apa yang harus kita lakukan? Ikhwatal iman rahimakumullah, silahkan periksa kesabaran kita dalam berdoa kepada Allah SWT. Mungkin itu yang luput ketika kita minta kepada Allah SWT. Bisa jadi Allah SWT tidak atau tidak kunjung mengabulkan apa yang kita minta karena kita dalam berdoa memohon kepadanya, mintanya tergesa-gesa. Ya Allah cepatlah kabulkan, ya Allah cepatlah kabulkan. Dan 1400 tahun yang lalu Nabi SAW telah mengabarkan yang demikian itu. Beliau SAW bersabda, la yazalu yustajabu lil 'abdi ma lam yad'u bi itsmin aw qati'ati rahimin wa ma lam yasta'jil. Allah SWT akan senantiasa selalu mengabulkan doa hambanya selama dia tidak berdoa untuk keburukan, selama dia tidak memutuskan tali silaturahim, dan juga selama dia tidak terburu-buru dalam doanya. Ikhwatal iman rahimakumullah, para sahabat Nabi SAW bertanya, ya Rasulullah, apa maksud dari terburu-buru dalam berdoa itu? Apa maksud dari tergesa-gesa dalam berdoa itu ya Rasulullah? Maka Nabi SAW menjawab, yaqul da'autu wa qad da'autu falam arahu yustajabu thumma fayastahiru inda hadha wa yada'u ad-du'a. Misalnya yakni Rasulullah SAW menjawab, misalnya ada orang, dia itu mengatakan, aku sudah berdoa kepada Allah, aku sudah banyak berdoa meminta kepada Allah, akan tetapi doaku belum dikabulkan oleh Allah SWT. Kemudian Rasulullah menjelaskan, orang tersebut menjadi bosan, tidak mau lagi berdoa kepada Allah SWT. Bukan itu yang Allah inginkan. Allah ingin supaya kita semakin mendekatkan diri kepadanya. Kalau Allah percepat pengkabulan doa itu, kita mendapatkan dengan cepat apa yang kita minta. Bisa jadi kalau kita cepat mendapatkannya, secepat itu pula kita meninggalkan Allah SWT. Ya. Maka tinggalkanlah ketergesa-gesaan, keterburu-buruan dalam berdoa. Ya.
banyak-banyaklah bersabar, bersikaplah lebih teliti dari apa-apa yang kita minta itu. Mintalah apa yang kita butuhkan. Mohonlah kepada Allah apa yang kita butuhkan, bukan apa yang kita inginkan. Mungkin di antara kita atau banyak dari kita yang mengetahui ada beberapa hal dalam syariat Islam ini yang hendaknya tergesa-gesa. Seperti contohnya adalah menghidangkan makanan ketika ada tamu, menikahkan anak gadis kalau sudah mencapai dewasa, menyelenggarakan jenazah, dan juga hal-hal yang lainnya yang hendaknya tergesa-gesa. Ketahuilah ikhwatal iman rahimakumullah, makna tergesa-gesa di sini tidaklah seperti apa yang kita maknai. Makna tergesa-gesa di sini adalah yaitu artinya bersegera. Maksudnya apa? Bahwa bersegera dan tergesa-gesa itu berbeda. Bersegera dan tergesa-gesa itu tidak sama. Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah membedakan dua-duanya. Bersegera adalah memanfaatkan waktu dan kesempatan yang Allah berikan dengan sebaik-baiknya. Seperti memetik buah yang sudah sempurna matang di pohonnya. Dan tergesa-gesa adalah ingin mendapatkan sesuatu sebelum waktunya. Seperti memetik buah yang belum matang dari pohonnya. Manakah yang lebih pas? Manakah yang lebih enak? Yakni bersegera, bukan tergesa-gesa. Ya. Maka ikhwatal iman rahimakumullah, itulah jalan tengah yang senantiasa diteladankan oleh para salafus saleh. Yakni mereka berhati-hati, bersegera akan tetapi berhati-hati. Mereka tidak ceroboh dan juga tidak terburu-buru atau tergesa-gesa. Dan ingatlah, tergesa-gesa adalah teman dari penyesalan. Sebagaimana kemalasan adalah teman dari luput ya, terhadap suatu perkara atau suatu hal. Semoga yang sedikit ini bisa bermanfaat. Aku qauli hadza astaghfirullah li wa lakum. Alhamdulillah ala ihsanihi wa syukru lahu ala taufiqihi wa amdinani. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman sya'ni. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'i ila ridwani. Wa sallu wa sallimu ra'akumullah ala Muhammadin ibn Abdullah kama amarakum bidzalika fi kitabihil karim. Qala Allah ta'ala inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Wa qala sallallahu alaihi wasallam man shalla 'alayya salatan sallallahu 'alaihi biha asyra. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma rda 'anil khulafa'ir rasyidin a'immatil mahdiyyin Abi Bakrin as-Siddiq wa Umar al-Faruq wa Uthman dzin nurain wa Abil Hasanain Ali. Allahumma rda 'anis sahabati ajma'in wa 'anit tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin wa 'anna ma'ahum bimannika wa karamik ya akramal akramin. Allahumma a'izal Islam wal muslimin. Allahumma ansur Islam wal muslimina fi Indonesia. Allahumma ansur Islam wal muslimina fi Suriah. Allahumma ansur Islam wal muslimina fi Palestin. Allahumma ansur Islam wal muslimin fi balad Syam. Allahumma ansur Islam wal muslimin al mustad'afina fi kulli makan. Allahumma aslih a'immatana wa wulata umurina waj'al wilayatana fi man khafaka wattaqak wattaba'a ridhak ya rabbal alamin. Rabbana ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah
وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. فيا عباد الله اذكروا الله يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقيموا الصلاة. الله أكبر الله أكبر.